Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan mengenai pendidikan yang belum merata di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Saiful Insan Zumi dengan akhiran NIM 332. Perkenalkan, nama saya Nur Afarica Ailinda dengan NIM 81114223334. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Dwianto dengan akhiran NIM 335. Perkenalkan, saya Fanya Safa Kamila dengan NIM 811422337. Perkenalkan, saya Firzatul Radafan Rahman dengan akhiran NIM 339. Pendidikan merupakan wadah untuk memanusiakan manusia, di mana setiap warga negara dalam suatu negara memiliki hak dan wajib menempuh pendidikan di segala jenjang. Namun, apabila kita lebih meneliti tentang pendidikan di negara kita, masih banyak ruang-ruang yang harus kita perbaiki agar pendidikan di negara kita semakin baik lagi. Banyak hal yang menjadi tantangan dan hambatan untuk menaikkan standar pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut data statistika SUNESA tahun 2017, hanya 8,5% warga masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Ini merupakan hal yang sangat miris, mengingat kita merupakan negara dengan warga masyarakat salah satu terbanyak di dunia. Keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi hambatan bagi rakyat Indonesia, terutama anak-anak, untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang layak. Namun, pada kenyataannya, menurut Hasto Wardoyo sebagai Kepala BKKBN Republik Indonesia, dia mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata seutuhnya. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang menyatakan bahwa 65% rakyat Indonesia adalah rakyat lulusan dari SMP, yaitu sekolah menengah pertama. Maka dari itu, BPS menganjurkan pemerintah untuk segera melakukan pemerataan pendidikan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong terjadinya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu contoh nyata dari adanya ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu adalah di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Kabupaten Bolang Mongondo Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolang Mongondo pada tahun 2008. Pada awalnya, Kabupaten Bolang Mongondo sendiri terdiri dari 17 kecamatan dengan luas sebesar 5.300 km persegi dan jumlah rakyatnya pada tahun 2007 sebesar 4.902 atau hampir setengah juta sendiri yang tinggal di Kabupaten Bolang Mongondo. Dengan jumlah rakyat yang begitu banyak dan luas wilayah yang begitu besar, pemerintah Bolang Mongondo Pemkapnya belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat-rakyat di dalamnya. Maka dari itu, Hajah Marlina Siahaan sebagai bupati didorong oleh tokoh masyarakat setempat serta tokoh-tokoh adat dan tokoh agama melalui DPR di Kabupaten Bolang Mongondo mengusulkan untuk melakukan pemekaran atau otonomi daerah baru untuk memekarkan Kabupaten Bolang Mongondo yang terlalu luas. Oleh karena itu, Kabupaten Bolang Mongondo yang tadinya hanya satu oleh pemerintah pusat akhirnya disetujui dan dibagi untuk menjadi 5 kabupaten dan termasuk sendiri Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Hingga akhirnya sudah terdapat banyak contoh perubahan-perubahan atau peningkatan kualitas terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang terdapat pada Kabupaten Bolang Mongondo Selatan setelah dilakukan pemekaran daerah. Kabupaten Bolang Mongondo Selatan telah berdiri sejak 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Sudah 16 tahun sejak pemekarannya, apakah pilihan tersebut menjadi pilihan yang baik? Sejak Kabupaten Bolang Mongondo Selatan menjadi daerah otonom, sudah sejak itu pula pergantian bupati terus terjadi. Tentu, telah silih berganti pula nahkoda pendidikan di kabupaten tersebut. Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang berada di pesisir pantai membuat mayoritas dari masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Dan banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk putus sekolah karena faktor ekonomi dan juga faktor lingkungan.
Tidak banyak masyarakat setempat yang dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang sarjana. Banyak dari mereka mayoritas hanya lulus SMP dan juga SMA. Pendidikan dan pemahaman terbatas yang dibentuk oleh lingkungan membuat mereka banyak yang abai terhadap pentingnya pendidikan. Tak jarang dari mereka yang bolos saat pembelajaran berlangsung dan bahkan sampai tidak naik kelas. Hal ini tentunya membuat para pendidik harus bekerja lebih keras dalam mendidik mereka. Dengan fakta gaji yang tak seberapa dan juga buruknya fasilitas membuat mereka memilih untuk mengajukan perpindahan ke kota yang lebih besar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat kurangnya tenaga pendidik dan juga fasilitas sangat mempengaruhi pembelajaran anak. Pergantian Bupati setiap 5 tahun sekali telah memberikan harapan dan impian baru bagi masyarakat Bolang Mongondo. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari pendidikan gratis hingga pembangunan infrastruktur pendidikan, dengan tujuan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Kabupaten Bolang Mongondo memiliki luas yang besar dan permasalahan yang harus dihadapi, sehingga dalam hal ini permasalahan tersebut menjadi tantangan tersendiri selama 5 tahun masa kepemimpinan. Salah satu fokus utama dari permasalahan ini yaitu pemerataan pendidikan, agar masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses pendidikan yang merata seperti di daerah-daerah yang lain. Dengan didirikannya sekolah-sekolah di daerah terpencil, masyarakat tidak perlu lagi berpergian ke kota untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Melalui program-program yang telah dijelaskan sebelumnya, angka putus sekolah di Kabupaten Bolang Mongondo sendiri telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun ke belakang. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di wilayah 3T atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang ada di Indonesia. Pertama, pemerintah dapat melakukan asesmen berbasis lokasi yang mana mengingat kondisi geografis wilayah 3T di Indonesia memiliki kondisi wilayah yang berbeda pula, sehingga perlu untuk melakukan asesmen di mana asesmen ini akan memastikan kebijakan pendidikan pemerintah yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi wilayah tujuan. Yang kedua adalah pemerintah dapat melakukan peningkatan komitmen terhadap akses transportasi dan jaringan internet untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di wilayah 3T. Kemudian, kualitas guru di wilayah 3T juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, mengingat saat ini terdapat kekurangan sebanyak 21.676 guru yang ada di wilayah 3T, sehingga para guru lulusan SMA tetap harus mengajar meskipun tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang guru, di mana seorang guru seharusnya minimal telah menamatkan pendidikan pada jenjang S1 atau D4. Selain itu, pemerintah juga perlu mengapresiasi para guru yang bersedia ditempatkan di wilayah 3T dengan memberikan jaminan keamanan, remunerasi, dan juga peningkatan kapasitas guru. Terakhir, John Rahel, seorang dosen di Universitas Cendrawasih Papua, mengusulkan konsep 3 tunggu 2 peran. Konsep ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perempuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah 3T. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah 3T dapat dilakukan dengan optimal, serta pemerataan pendidikan tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat terjadi di wilayah 3T. Pendidikan di Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Meskipun Undang-Undang Dasar telah menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, namun pada kenyataannya masih banyak tantangan dan hambatan akses dan mutu pendidikan di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil. Meskipun pemerintah telah melakukan program seperti pendidikan gratis hingga pembangunan infrastruktur pendidikan, namun pada kenyataannya permasalahan ini masih belum terselesaikan secara sepenuhnya. Pemerintahan daerah sendiri memiliki peran krusial untuk menyelesaikan permasalahan ini, dikarenakan pemerintah daerah diberikan kekuasaan otonom untuk mengatur daerahnya sendiri. Tentu hal ini akan membuka peluang untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efisien dan efektif. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.